Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan mubarakan insyaallah bisalamin amin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pemuda dan pemudi yang sesuai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita beribu macam kenikmatan, bahkan tidak bisa menghitungnya. Karena kalau kita senantiasa menghitung atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa mampu untuk membayarnya, walaupun dirinya menjadi seorang miliuner ataupun dikatakan orang yang paling kaya sedunia. Sebagai prolog, yang kita ketahui bahwasannya ada sekelas Jack Ma yang mempunyai perusahaan Alibaba, ada yang sekelasnya Bill Gates yang menemukan Microsoft. Ternyata kekayaannya tidak sebanding dengan seorang muslim yang tiap harinya itu adalah dirinya melakukan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Karena kenapa? Dalam hadisnya raka'ata qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum kita melaksanakan sholat fardu subuh, maka pahalanya seperti dunia dan seisinya. Dan kadang-kadang kita selalu yang namanya terlenakan oleh hal-hal yang mengakibatkan kita betul-betul menghitung sesuatu dengan materi. Tetapi itu semuanya kita selalu dilupakan, dan mungkin anak kita sendiri kadang-kadang lupa kalau bukan kita yang mengingatkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai kabar gembiranya, dan kita akan melanjutkan part kedua tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Sedikit flashback bahwasannya Nabi Yusuf alaihi salam ini adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Dari rahimnya siapa? Dari rahimnya Sayyidah Rahel. Rahel ini melahirkan dari rahimnya itu Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Sedikit flashback kemarin bahwasannya ada kecemburuan dari anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Karena perlakuan Nabi Yakub kepada Bunyamin dan kepada Nabi Yusuf ini, bahkan yang ditekankan pada Nabi Yusuf ini adalah begitu sayang dan cintanya. Tetapi bukan berarti Nabi Yakub itu memilah dan memilih. Tetapi kronologis ketika sayangnya Nabi Yakub alaihissalam ini adalah pertanda bahwasannya Nabi Yusuf adalah salah satu tanda akan diangkatnya menjadi seorang nabi. Dibuktikan bahwasannya Nabi Yusuf ketika bermimpi semua yang ada dalam mimpinya itu bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan menceritakan kepada ayahnya bahwasannya, wahai ayahanda, aku bermimpi bahwasannya aku bermimpi bersujud semuanya itu kepada Nabi Yusuf. Dan di sanalah Nabi Yakub itu menafsirkan dan bisa mendatangkan bahwasannya itu ilham dari Allah melalui malaikat Jibril bahwasannya Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Tapi jangan dikabarkan dulu kepada saudara-saudaramu. Akhirnya
dari kisah tersebut, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya Nabi Yusuf ini yang di sini saya sebutkan ini adalah tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, ada dalam Quran surat Yusuf ayat 7 sampai 18 tentang kisah Nabi Yusuf. Kemudian yang kita singkatnya adalah berhijrahnya Nabi Yusuf dari Yerusalem ke Mesir. Yang kalau bahasa kitanya itu, kalau dulu bahasa Ibrani Yerusalem, tetapi sekarang itu bahasa kita adalah Palestina, Al-Quds. Kemarin saya sudah memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya boleh dilihat dulu Quran surat Yusuf. Ya. Mulai sebenarnya dari ayat ayat 4 kisah Nabi Yusuf ini. Boleh dibaca sampai ayat 100 lebihan, Pak. Itu tentang kisahnya. Saya menceritakan seperti ini. Nanti dibaca lagi biar kita mentafakuri, tetapi kronologis ringkasnya seperti ini. Saking sayangnya Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka di sanalah ujian yang begitu berat kepada Nabi Yakub alaihissalam. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan yang menjadi perdebatan yang menjadi pertama adalah mereka ingin membunuh Yusuf. Coba bayangkan. Berarti pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, saudara kandung yang disebutnya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam merencanakan untuk membunuh kepada Nabi Yusuf. Berarti secara tidak langsung pembunuhan antar saudara ini telah terjadi pada zaman-zaman sebelum kita. Karena kenapa? Hati-hati. Salah satunya ini adalah karena rasa kasih sayang yang berlebihan. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam mempunyai rasa sayang kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah sebagai pertanda bahwa Nabi Yusuf adalah akan diangkat menjadi seorang nabi. Terjadilah perdebatan dan dimunculkanlah oleh, kalau dalam kitab Bidayah wa Nihayah, adalah Yehuda. Yehuda itu merencanakan bahwasanya tidak mesti dibunuh, kita asingkan saja. Dan kita bikin alibi bahwasannya Yusuf itu dimakan oleh hewan buas. Dan bikin alibinya bahwasannya mereka bersepakat bahwasannya, wahai ayahanda Yakub, kami berencana untuk berekreasi bahasanya. Sudah lama Yusuf ini tidak dibawa untuk jalan-jalan, maka kami akan berencana untuk membawanya ke bukit. Dan Nabi Yakub pada waktu itu menceritakan bahwasanya hati-hati. Nanti kalau di bukit itu banyak hewan buas. Kalian harus hati-hati. Kata anak-anaknya Nabi Yakub mengatakan bahwasanya kami akan berhati-hati karena kami orang-orang kuat dan menjaga Yusuf sebagaimana amanahnya. Singkat cerita, di bawahlah Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata bukan ke atas bukit, tetapi semakin mendekat dengan sebuah sumur. Dan Nabi Yusuf alaihissalam telah agak curiga. Curiga seperti apa? Mengatakan, wahai kakak-kakakku, apa yang akan kalian lakukan? Kenapa kita dibawa ke sebuah sumur atau mendekati sumur? Tiba-tiba dari sana Nabi Yusuf itu dipegang tangannya, kemudian oleh beberapa orang saudaranya, kemudian dimasukkanlah ke dalam sumur yang begitu dalam. Singkat cerita, bahwasannya pakaian Nabi Yusuf dilumuri darah oleh hewan sembelihan yang sudah disembelih seperti biasa, dilumurilah darah. Dan akhirnya berceritalah saudara-saudara Yusuf itu kepada Nabi Yakub alaihissalam, wahai ayahanda, mohon maaf, kami tidak bisa menjaga amanah karena anakmu Yusuf telah dimakan oleh hewan buas, dan ini sebagai buktinya. Tetapi ini kejanggalan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ternyata tidak ada robekan dari bajunya, hanya lumuran darah. Itulah yang menjadi kejanggalan. Ternyata Nabi Yakub alaihissalam itu tidak bisa dibohongi. Tetapi apa? Saking apa?
Saking bijaksananya Nabi Yakub alaihissalam, biarlah Allah yang akan menunjukkan bahwasannya segala alibi yang disebut dipalsukan di dalam berita mereka. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, yang kita baca boleh ditelusuri lagi dalam Quran surat Yusuf ini, mulai dari ayat 4 sampai ayat 100 sekian. Apa yang terjadi? Nabi Yakub alaihissalam saking cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dirinya itu terus menangis bahwasanya anak yang dia cintai ini adalah tidak datang. Karena dia yakin di dalam hatinya bahwasanya Yusuf itu tidak mati dibunuh. Tetapi Nabi Yakub alaihissalam menanti Yusuf ini adalah akan datang sendiri kepada Nabi Yakub alaihissalam. Saking lamanya Bapak Ibu sekalian. Dan inilah hikmah yang benar-benar akan kita ambil. Apa yang akan kita ambil? Disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Hikmahnya adalah setiap manusia yang mencintai makhluk Allah melebihi cintanya kepada Allah, maka Allah akan uji dengan cintanya itu. Contoh, kita cinta terhadap anak kita melebihi cinta kita kepada Allah, akan diuji oleh anak kita. Kita cinta terhadap istri kita melebihi cinta kita kepada Allah, akan diuji dengan istri kita. Kita cinta terhadap harta yang kita miliki, maka akan diuji oleh Allah. Bahkan ketika kita cinta terhadap sesuatu apapun yang melebihi cinta kita kepada Allah, Allah akan mengujinya. Karena banyak yang seperti itu. Banyak orang yang tiba-tiba hilang kesadarannya karena jatuh miskin semiskin-miskinnya, karena merasakan bahwasannya harta yang ia miliki mulai dari nol, kemudian dia jatuh, akhirnya stres, dan akhirnya bukan menambahkan keimanan kita kepada Allah, tapi malah menjauhkan kita dari Allah. Dan bahkan saking cintanya akhirnya hilang ingatan kita. Termasuk anak, termasuk apapun yang kita cintai melebihi cinta kita pada Allah, Allah akan uji. Salah satunya seorang nabi, ketika mencintai Nabi Yusuf, maka Allah uji ketika Nabi Yakub alaihissalam dijauhkan dari anak yang ia cintai. Bapak Ibu sekalian yang sesat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai bahwasannya peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam mulailah di sana. Nabi Yusuf di dalam kisahnya itu ketika ada seorang musafir yang ingin mengambil air dari sumur tadi, Nabi Yusuf itu dengan akalnya ikut ke dalam tambang, ikut diangkat. Kemudian musafir itu ketika diangkat, kenapa berat nih? Padahal yang dibawa adalah hanya seember saja. Ternyata ketika dibawa, Masya Allah, seorang yang dikatakan Nabi Yusuf yang begitu bercahaya wajahnya, kemudian wajahnya begitu ganteng. Tetapi disebutkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, kegantengan Nabi Yusuf belum seberapa kalau dibandingkan dengan kegantengan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Berarti orang yang paling ganteng itu adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ketika dibawa dan melihat Nabi Yusuf, langsung, karena seorang musafir, karena dia tidak punya uang, akhirnya menganggap Nabi Yusuf itu untuk dibawa ke negeri Mesir. Dan di sanalah Nabi Yusuf itu dibawa dan ada orang yang ingin membelinya, dibawalah dan bekerjalah kepada seorang raja Mesir. Apa yang terjadi? Inilah yang disebut Nabi Yusuf ini adalah bahwasannya dengan kegantengannya, yang namanya ganteng fisik itu kadang-kadang kalau kita tidak memaknainya dengan keimanan dan ketakwaan, hati-hati, itu menjadi malapetaka buat kita. Tetapi Nabi Yusuf menjaga kegantengannya itu dengan keimanan dan ketakwaan. Sehingga apa? Sehingga yang paling diujinya adalah yang disebut Zulaikha. Istri dari Raja Mesir itu terpincut kepada Nabi Yusuf. Sehingga apa? Sehingga Zulaikha di sini
bahwasannya Zulaikha ini berusaha untuk menggoda Yusuf, tidak bisa menggoda Yusuf. Karena keimanan dan ketakwaan Nabi Yusuf itu lebih tinggi daripada yang diberikan atas segala hawa nafsunya. Keimanannya lebih tinggi karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah tipu daya Zulaikha untuk apa? Untuk menyuruh Yusuf masuk ke dalam kamarnya dengan alibi dipanggil oleh seorang raja. Ketika masuk tiba-tiba dikunci, tuh, nah apa yang jadi permasalahan? Kalau bapak tiba-tiba dikunci dalam kamar sama permaisuri yang begitu cantik seorang raja, bagaimana yang terjadi? Sampai dia menjamin bahwasanya Yusuf, apa yang dilakukan kita tidak akan bocor kepada raja. Apa yang terjadi? Terjadilah di sana perdebatan, dan bahkan Nabi Yusuf tidak sedikit pun apa menyentuh Zulaikha. Tetapi Zulaikha sendiri yang menyentuhnya. Sekali lagi, beda kalau Yusuf yang menyentuh Zulaikha. Tetapi tidak sedikit pun Yusuf menodai tangannya untuk menyentuh Zulaikha. Apa yang terjadi? Perdebatan, kemudian saking perdebatan itu sendiri, perselisihan sendiri, apa yang terjadi? Ternyata ketika dibuka pintunya, Yusuf ini kedapatan di dalam kamar itu sedang berduaan dengan Zulaikha. Dan di sana terjadi fitnah. Zulaikha menjadikan drama, dia menangis dan memfitnah Yusuf. Dia ingin menyetubuhi Zulaikha. Secara keputusan awal, Nabi Yusuf dipenjarakan. Tetapi di sanalah perlunya penasehat. Karena seorang raja pun yang arif dan bijaksana membutuhkan penasehat, dan akhirnya mendengarkan dari penasehat raja tersebut. Apa yang terjadi? Bahwasanya tidak mungkin sekelas Yusuf ini orang yang melakukan kemaksiatan. Kita lihat saja apa yang terjadi dalam alibinya. Ternyata ketika di dalam nasihatnya, kalau baju Yusuf itu robek dari sebelah depan, maka Yusuflah yang bersalah. Tetapi kalau misalkan yang robeknya dari belakang, berarti secara tidak langsung Zulaikha yang bersalah. Diterimalah nasihat-nasihat tersebut, dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika terjadi di sana, pas dilihat Nabi Yusuf, bajunya yang robeknya adalah sebelah belakang. Dari sanalah dilepaskannya Yusuf. Kemudian mulailah terjadi fitnah-fitnah, Pak. Mulai yang namanya terjadi di Mesir itu pada waktu itu, bahwasannya wah, Zulaikha ini seorang permaisuri raja, tetapi bisa melakukan seperti itu, biadabnya, kayak itu misalkan. Terjadilah seperti itu perfitnahannya. Tetapi dari sanalah Zulaikha karena tidak tahan menyebutkan, kalau saya membela dengan apa yang saya rasakan, mungkin itu tidak adil. Akhirnya seluruh wanita Mesir dengan orang-orang yang dikatakan orang-orang elit pada waktu itu, diundang seluruh wanita ke dalam istana raja. Ketika sudah diberikan jamuan, ketika sudah mau minum, kemudian ketika mereka memegang pisau satu sama lain, datanglah Yusuf. Ini adalah taktik Zulaikha untuk membuktikan bahwasannya kenapa saya bisa terpincut terhadap Yusuf. Ketika ditampilkan cuma berjalan saja, Yusuf itu berjalan saja, dan akhirnya seluruh wanita pada waktu itu melihat dengan terpesonanya. Dan apa yang terjadi? Pisau dengan tangannya tidak terasa sudah diiris. Merasakan mereka itu adalah seperti mengiris buah-buahan. Saking apa? Saking terpesonanya terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Coba, Pak, pernah yang lain mengiris tangan? Perih ya? Bu, pernah ya? Ngiris bawang ya? Perih ya? Perih sampai di mata ya? Kan gitu ya? Ini gak kerasa sudah mengiris tangan, berdarah-darah karena melihat apa? Ketakjuban. Artinya apa? Ini yang disebut Nabi Yusuf mempunyai kegantengan yang begitu mempesona wanita, sampai rasanya pun mati rasa. Dan dari sanalah terbukti bahwasannya apa? Pantas Zulaikha ini terpincut untuk apa? Untuk menjamahi Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi singkat ceritanya bukan seperti itu, Pak.
Dari sana barulah Yusuf diberikan oleh Allah itu salah satu mukjizat itu bisa menafsirkan mimpi seperti layaknya Nabi Yakub alaihissalam. Mimpi-mimpi dari raja itu ditafsirkan berdasarkan wahyu dan ilham, ternyata benar. Kemudian barulah Nabi Yusuf disuruh sebagai wazir. Wazir itu perdana menteri, bahasa kita menteri lah. Menteri apa? Menteri ekonomi dan kesejahteraan. Sehingga terkenal pada waktu itu Mesir itu begitu luas Pak dulunya. Dalam sejarahnya Sudan pun adalah masih Mesir. Tetapi ketika Raja Al-Faruq itu menguasai, maka di sanalah barulah Sudan terpecah. Karena dalam sejarahnya adalah ada sebagian riwayat yang mengatakan, sebagian ahli sejarah yang mengatakan bahwasanya Siti Asyah itu menemukan Nabi Musa alaihissalam di mana? Di Sungai Nil, dan Sungai Nilnya itu disebut di sana adalah Misra, Mesir, tapi ternyata lebih tepatnya di Sudan. Kemudian ada istilah Cleopatra. Cleopatra itu adalah wanita Mesir cantik, tetapi kulitnya itu tidak begitu putih, tidak begitu hitam. Tetapi itu menandakan bahwasannya berarti secara tidak langsung dulunya dalam sejarahnya ternyata Pak, yang Sudan dan Mesir itu adalah satu tempat disebut Misra, Mesir. Nah, apa kejadiannya? Setelah Nabi Yusuf itu diangkat menjadi seorang menteri ekonomi dan kesejahteraan, terkenal sampai ke seluruh negeri. Sampai satu tempat yang disebut Kanaan. Kanaan itu adalah tempat yang didiami oleh Nabi Yakub dan anak-anaknya, dan tempat Yusuf awal yang disebut dengan apa tadi? Disebutnya adalah Al-Quds atau Palestina tadi. Kenapa disebut Kanaan? Kanaan itu kan salah seorang dari anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya banyak Pak tempat-tempat yang ibaratkan diberikan nama dari seorang nama, awalnya dari nama. Misalkan kalau di Bandung itu ada Jalan Ahmad Yani, ya. Kalau di Bandung Barat, nama pahlawan siapa? Ada jalan apa? Ada nggak? Kalau di Bandung Barat? Kalau Kolonel Masturi lebih masuknya kemana? Cimahi ya. Baik. Nyampe nggak ke Bandung Barat? Enggak ya? Baik, Masya Allah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk lagi kepada kisahnya. Nah, Nabi Yusuf ini sampai terkenalnya, sampai apa? Ternyata negeri Kanaan ini atas skenario Allah, bahwasanya negeri Kanaan ini yang awalnya subur, ternyata mendapatkan sebuah ujian, itu kekeringan, dan tidak sedikit pun menghasilkan dari hasil pertaniannya. Ini berdasarkan petunjuk Allah, ini berdasarkan wahyu dari Allah, bahwasannya apa? Bahwasannya Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk apa? Untuk datang atau mendatangi anak-anaknya ke Mesir. Karena terkenal ada seorang raja, katanya ada seorang pemimpin yang masih muda, terkenal ganteng, tetapi dengan kearifannya, karena negerinya itu dijaga oleh seorang pemimpin yang begitu hebat, begitu bijaksana, begitu artinya betul-betul mementingkan kesejahteraan rakyat. Apa yang terjadi? Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk mendatangi anak-anak tersebut kepada seorang raja tadi, minimal untuk membelilah apa yang kita miliki, emas atau dinar atau dirham yang kita miliki, untuk membeli yang sebutnya sumber makanan. Datanglah ke sana dan bertemulah, dan mereka tidak disadarkan bahwasanya ternyata seorang raja atau seorang yang dikatakan pemimpin tadi, dikatakan menteri tadi adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf sadar mereka adalah saudara-saudaranya, dan yang terbayang oleh Nabi Yusuf adalah mereka dengan jahatnya memasukkan Yusuf untuk masuk ke dalam sumur yang begitu dalam. Tetapi atas izin Allah mereka tidak mengenal Yusuf. Kemudian ditanyalah, apa gerangan kalian datang ke negeri kami? Disebutkanlah negeri kami Kanaan berada dalam kekeringan,
berada di dalam paceklik, berada dalam ekonomi yang sulit. Kami membawa harta yang kami punya untuk membeli apa? Sumber makanan dari negerimu ini. Apa yang terjadi? Sebutkan kronologisnya. Kenapa kalian disuruh untuk datang ke sini? Karena kami diutus oleh seorang nabi yang bernama Yakub alaihissalam, dan itu adalah ayah kami, untuk datang ke sini. Kemudian disebutkan berapa orang yang kalian miliki atau saudara kalian, ada berapa? Ada sekitar 12 orang, tetapi seorang lagi Yusuf itu disebutkan mereka juga berbohong. Karena kenapa? Yusuf itu diterkam oleh hewan buas. Di sanalah Nabi Yusuf mengira bahwasanya saudara-saudara mereka masih belum beriman, karena ternyata yang depan mereka adalah Nabi Yusuf. Apa yang terjadi, Pak? Diberikanlah makanan, kemudian disebutkan, kenapa? Kata kalian kan ada sekitar 12 orang, dan satu orang ada yang meninggal, tetapi seorang lagi tidak datang ke sini, yaitu Bunyamin, bungsu dari anaknya Nabi Yakub. Kenapa nggak disuruh ke sini? Karena Bunyamin itu dia ditugasi untuk menjaga ayah kami, itu Yakub. Kenapa dituruh untuk mentugasi untuk menjaga ayah kalian? Karena ayah kami saking sayangnya kepada adik kami itu Yusuf, menangis, dan apa? Allah berikan ujian dengan tangisannya itu, terus menangis, akhirnya matanya buta. Di sanalah Yusuf ternyuh. Akhirnya apa? Kalau kalian nanti setelah habis makanannya datang lagi ke sini, tetapi syaratnya satu, bahwa Bunyamin datang ke tempat kami. Singkat cerita, mereka membawa makanan datang ke negeri Kanaan. Apa yang terjadi? Menceritakan segala sesuatu. Dan Nabi Yakub telah mempunyai tanda-tanda bahwasanya kami bertemu dengan seorang raja yang begitu arif, bijaksana, kemudian negerinya makmur, kemudian memberikan apa? Gandum yang ternyata emas, dinar, dirhamnya tidak diambil oleh Nabi Yusuf, tetapi dikembalikan kembali. Begitu apa? Begitu bijaksananya Nabi Yusuf. Dan dari sanalah Nabi Yakub mempunyai feeling seorang ayah, ini adalah anakku Yusuf. Tetapi apa yang terjadi? Setelah lama kemudian persediaan makanan sudah habis, kemudian mereka ingin datang lagi ke Mesir, tetapi dengan syarat bahwasanya Nabi Yusuf tidak akan memberikan makanan kecuali kalau kami membawa Bunyamin. Sampai membawa alibi kembali, wahai bahwasanya ayahanda, bahwasanya kami akan datang ke negeri Mesir kembali, karena makanan yang kita miliki sudah habis. Tetapi syaratnya adalah seorang raja tadi memberikan syarat bahwasanya kalau kami datang ke negeri Mesir harus membawa saudara kami, yaitu Bunyamin. Nabi Yakub mempunyai feeling kembali, kalau Bunyamin dibawa akan sama seperti Yusuf. Tetapi dengan segala disebutkan bahwasanya kami benar-benar bersumpah, kami benar-benar berjanji bahwasanya ayahku, kami benar-benar menjaga Bunyamin di sini dan menjaga amanah tersebut. Akhirnya Nabi Yakub memberikan izin Bunyamin dibawa ke negeri Mesir. Dari sanalah bertemulah Nabi Yusuf dengan 11 orang saudaranya. Biasa mengungkapkan bahwasanya makanan telah habis. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwasanya mereka yang 10 orang itu menyuruh atau ibaratkan disuruh untuk membawa makanan sebanyak yang dibutuhkan oleh negerinya. Tetapi satu, tinggalkan Bunyamin di sini. Apa yang terjadi? Terjadilah dialog. Sampai Bunyamin pun tidak menyadari bahwasanya itu adalah kakaknya Yusuf. Tetapi ada perdebatan di sana, diskusi di sana bahwasanya apa? Nabi Yusuf mengatakan, apakah kamu mengingat apa yang kamu ingat tentang kakakmu? Disebutkan ganteng, kemudian disebutkan ciri-cirinya. Ketika dilepaskan mahkotanya, barulah Bunyamin tersadar bahwasanya engkau Yusuf kakakku, yang selama ini kami anggap engkau sudah tidak ada.
ayahmu menunggumu. Kenapa engkau tidak datang kepada ayahmu? Sampai apa? Sampai penantian ayahmu menunggumu, wahai kakakku Yusuf. Sampai Allah memberikan ujian bahwasannya mata ini sekarang sudah buta. Apakah kamu tidak ingin untuk mendatangi ayahmu? Tetapi dari sana Nabi Yusuf mengatakan, di sini adalah tugas, bahwasannya aku menjaga negeri ini untuk kesuburan dan kemakmuran, dan itu adalah perintah Allah. Apa yang terjadi? Dari sanalah salamkan bahwasannya kepada ayahmu, bahwasannya aku pun rindu dan suatu saat akan menemui ayahmu dan ayah kita. Dari sanalah saudara-saudaranya Yusuf membawa makanan yang dibutuhkan oleh negeri Kanaan, dan ternyata di tengah-tengah jalan itu, kalau bahasa kita itu sedang ada operasi lah. Lamun polisi operasi lodaya ya Pak, kayak gitu. Ini mah ada operasi. Operasi apa? Operasi bahwasannya ada seberapa orang yang ternyata membawa makanan begitu banyak, ternyata dioperasi di sana. Ada pemeriksaan. Sampai mengatakan dalilnya, kalian tidak bisa keluar dari negeri ini sebelum kami geledah atau kami periksa. Kemudian kata saudara-saudara Yusuf mengatakan, apa yang kami bawa? Kita cuma bawa makanan saja. Tidak bisa, kami harus melihat dulu. Karena di kerajaan piala emas kami hilang. Diperiksa. Ternyata setelah diperiksa, ternyata kedapatan satu piala, yang mana piala itu terdapat yang dibawa dari tanggungannya Bunyamin. Maka petugas tadi mengatakan, ini tanggungan siapa? Disebutkan Bunyamin mengacukan tangan, ini tanggunganku. Maka Bunyamin tidak bisa dilepaskan. Akhirnya Bunyamin ditahan. Kemudian apa? Seluruh orang yang tadi juga dikembalikan lagi ke negeri Mesir. Apa yang terjadi? Ditanya. Bahwasannya saudara-saudara Yusuf itu mengatakan, kami itu diberikan amanah oleh ayah kami. Kalau misalkan Bunyamin tidak bisa kembali lagi, berarti kami telah ingkar janji kepada ayah kami. Maka bagaimana caranya kami pulang tanpa Bunyamin? Maka Yusuf memberikan solusi, tetaplah Bunyamin di sini dan satu orang sebagai jaminannya. Maka 10 orang itu pulang dan mengatakan kepada Nabi Yakub alaihissalam, dan Nabi Yakub karena sudah trauma dengan apa? Dengan keadaan yang dulunya Nabi Yusuf alaihissalam pun tidak kembali, dan Nabi Yakub pun menyatakan, betul kan apa yang menjadi kekhawatiranku? Dulu Yusuf, sekarang Bunyamin. Tetapi ayah, ini benar-benar kami bersumpah bahwasannya Bunyamin itu ada. Kalau nggak percaya silahkan. Akhirnya dari sana Nabi Yakub atas perintah Allah, atas wahyu dari Allah, wahai Yakub, suruhlah anak-anakmu untuk membawa Bunyamin kembali kepadamu. Dan disuruh anak tersebut kemudian berdebat. Singkat cerita, bertemulah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan terjadi diskusi di sana bahwasannya kami diperintah oleh ayah kami dan kami tidak boleh kembali kalau misalkan Bunyamin belum datang kepada ayah kami. Nabi Yusuf hanya memberitahukan bahwasannya, bawalah, kalau bahasa kita, sehelai sapu tangan ini atau kain ini dan berikanlah kepada ayahmu Yakub. Dari sanalah 10 orang yang dikatakan saudara-saudara Yusuf itu membawa sehelai kain tersebut dan diberikan. Dan dari sana sudah tercium Pak, ketika Nabi Yakub alaihissalam sholat berdoa kepada Allah, apa petunjukmu ini Allah? Ketika sudah mendekat, terciumlah, aku mencium bau Yusuf. Sampai ketika buka pintu, Yusuf, apakah kau itu? Ternyata 10 orang anak tadi hanya membawa sehelai kain. Dan diberikanlah, karena ini amanah dari seorang raja tadi,
Kemudian disuruh untuk apa? Untuk dicium selai kambing tersebut, kemudian dielapkan ke matanya. Ternyata Pak, ini mungkin bisa jadi penelitian. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya yang namanya Nabi Yakub itu sembuh kebutaannya itu melalui apa? Terapi air mata. Salah satunya itu, kemudian yang kedua adalah terapi dari keringatnya. Setelah dicium, kemudian dielapkan ke dalam keringatnya, kemudian kalau bahasa kita apa? Dielapkan ke dalam kedua matanya. Ternyata atas izin Allah, Nabi Yakub bisa melihat kembali. Dan setelah itu, ajak aku untuk menemui seorang raja itu, untuk membawa Bunyamin. Ketika singkat cerita bertemulah Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Masya Allah Pak. Di dalam kisahnya, dalam kitab Bidayah wa Nihayah, bayangkan 35 tahun Nabi Yakub alaihissalam tidak bertemu dengan anak yang dia cintai. Yang jadi permasalahan di sini, yang jadi hikmah di sini adalah kita yang kadang-kadang ingin melepaskan anak kita ke pesantren saja, yang sudah biasa tidur, makan, kemudian main sama kita. Padahal di pesantren paling lama seberapa tahun Pak? Kalau mulai dari SMP paling 3 tahun, beres sampai SMA. Kemudian kalau misalkan dari SMP sampai beres SMA berarti 6 tahun. Kemudian kalaulah misalkan seperti saya berangkat ke Mesir, nambah 4 tahun, 6 tambah 4, 10 tahun. Kalaulah beres S2 tambah 3 tahun, 10 tahun tambah berarti 13 tahun. Kalaulah tambah lagi S3 3 tahun, 16 tahun. Masih kalah dengan Nabi Yakub alaihissalam. Ini di pesantren. Sekarang sudah ada video call Pak, Bu, sudah ada WhatsApp, sudah ada Zoom, ya. Sekarang masih apa? Masih khawatir bahwasannya bagaimana anakku. Tetapi Nabi Yakub memasrahkan, kenapa tidak menghukumi anak-anaknya secara tidak langsung? Padahal mungkin Nabi Yakub sudah tahu bahwa anak-anaknya melakukan kesalahan. Tetapi inilah yang disebutnya Nabi itu tidak semata-mata melakukan segala sesuatu kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin mencontoh para nabi, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita lakukan? Terutama haruslah kita meminta petunjuk kepada Allah, minimal istikharah terlebih dahulu. Sehingga apa? Ketika dipertemukan, barulah disebutkan bahwasanya engkaulah yang akan meneruskan dakwah. Dan dari sanalah, mulai dari Nabi Yakub turunlah menjadi Bani Israel. Sampai banyak diceritakan tentang Bani Israel. Nanti saya akan menceritakan Pak tentang Nabi Musa, Nabi Harun sedikitnya. Kemudian akan bercerita juga bagaimana ternyata terjadinya ketika masa Fir'aun. Kan disebutkan Fir'aun itu adalah pemimpin yang ternyata Mesirnya itu subur makmur. Ternyata di dalam sejarahnya pernah terjadi paceklik. Tetapi bagaimana bisa keluar dari seperti itu, dari ujiannya tersebut, nanti akan kita lanjutkan dalam episode selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah Pak sebagai prolog kita Pak, bahwasannya kenapa sebagai contoh kita prolog nanti Bani Israel ini berawal dari Bani Yakub. Yang Bani Yakub ini berawal dari Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak adalah ayahnya itu Nabi Ibrahim. Berarti secara tidak langsung kita kalau secara keturunan itu masih ada ikatan saudara. Kalau kita nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi inilah yang dikatakan bahwasanya Israel itu Pak, agamanya adalah Islam. Apa dalilnya? Boleh dibuka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132, ayat 133. Ini dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini disebutkan
Nabi Ibrahim telah mewasiatkan kepada siapa? Kepada keturunannya. Wa Ya'qub, termasuk di sananya adalah, dan Ya'qub pun telah mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, innallaha astafa lakumud din, sesungguhnya Allah telah memberikanmu anugerah agama yang harus engkau anut. Fala tamutunna, dan janganlah engkau mati atau semata-mata engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim atau Islam. Ini dalil bahwasanya Bani Israel pun adalah agamanya Islam. Kemudian ayat yang lainnya, am kuntum syuhada idza hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Di sini bahwasanya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda kematian, artinya mau mendekati kematian Nabi Yakub. Apa yang terjadi? Irqala li banihi, kemudian Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku wafat atau setelah aku. Qalu, mereka anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka, kami akan beribadah kepada Tuhanmu, wa ilaha abaika, kepada Tuhan ayahmu, wa ilaha abaika Ibrahim, dan kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Kemudian disebutkan lagi wa Ismail, tentunya juga oleh Ismail, kemudian wa Ishaq, dan oleh nenek moyang kami yaitu Ishaq. Ilaha wahidan, yaitu Tuhan yang satu. Berarti Bani Israel juga menyembah Tuhan yang satu, sebagaimana yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti secara tidak langsung di sini adalah wa nahnu lahu muslimun, dan kami juga termasuk orang-orang yang muslim. Ini Pak, dua dalil secara benar-benar Al-Quran bahwasannya agama Bani Israel itu adalah Islam. Kenapa bisa melenceng? Kemarin disebutkan ketika dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, bahwasannya kalau dari atasnya sudah benar, tetapi biasanya orang-orang ke bawahnya itu suka salah. Makanya apa yang terjadi? Jangan salahkan agama Islamnya, yang salah itu adalah orang yang menyampaikannya. Dalam artian yang menyampaikan kesalahan. Makanya dari sini selalu saya memberikan logikanya. Saya suka memberikan logika yang sederhana, Pak. Kayak kemarin saya suka memberikan logika seperti ini. Bapak Ibu tolong ulangi, tetapi harus persis apa yang kayak saya ulangi, gitu kan? Iya kan, masih ingat kan? Masih ingat, tapi meskipun ini sudah kedua kali mendengarkan, tetapi tolong diulangi lagi. Saya akan mengulanginya satu kali. Siap? Ya, masih ingat Pak Haji? Oke, atau mau langsung diulang Pak Haji? Satu aja kita diulang. Tadi apa? Kata kakak kakekku, kuku kaki kakakku kekeongan. Gimana? Coba langsung. Tuh, padahal udah diulang 2 kali loh. Kemudian ini episode yang selalu saya ulang. Berarti saya tidak langsung, barusan saja 1 menit juga belum, kita sudah melakukan kesalahan. Apalagi yang dikatakan dari nabi-nabi sebelumnya. Berarti Islam yang benar Pak, dari dulu dia Nabi Adam. Makanya Pak, kalau saya punya istilah seperti ini, kita menerima kebaikan meskipun bukan dari orang Islam, tetapi kebaikan itu untuk kita, maka ambil. Karena ternyata sejatinya yang mengajarkan mereka filosofis keislaman adalah Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam adalah orang yang pertama, berarti akan mewasiatkan kebaikan terus. Berarti yang mengajarkan mereka adalah nenek moyang mereka. Dan kalau kita sambungkan dari moyang mereka adalah nyambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Berarti kalau kebaikan datangnya dari Islam. Dan Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali rahmat Allah SWT, ada waktu 5 menit. Saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu untuk bertanya tentang masalah ini. Nanti kita akan bahas tentang langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan bagaimana nanti kisahnya dengan Nabi Khidir. Kemudian ada kisahnya Nabi Musa itu artinya pernah dilobi oleh Fir'aun untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah
Sehingga apa? Sehingga negeri Mesir pada waktu itu yang sedang paceklik. Jadi menurut bahasa orang Firaun saya menyuruh kepada Nabi Musa untuk berdoa, tetapi ternyata Firaun ingkar janji. Gitu. Nanti kisahnya akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa mencari ilmu Allah, yaitu ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, yang insya Allah Allah memberikan keutamaan bagi kita, memberikan pahala bagi kita. Ternyata orang-orang yang menuntut ilmu ini adalah pahalanya jihad. Sampai kapan? Hatta yarji'an, sehingga ia selesai dari bertolak ilmiah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berikan kesempatan yang ingin bertanya silahkan. Ada yang bertanya? Ada waktu 5 menit. Baik, silahkan. Tadi kan dibilang Ustaz, Nabi Muhammad itu jauh lebih tampan Ya. Nabi Yusuf. Kenapa ketampanan Nabi Muhammad tidak seheboh yang digambarkan Nabi Yusuf yang dikenal sama umat Islam selama ini? Baik, itu saya Pak. Jazakallahu khairan. Bapak Ibu sekalian saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya ini disebutkan dalam hadis. Nanti saya berikan hadisnya Pak pada minggu selanjutnya. Bahwasannya pernah didatangkan ada seseorang yang disebutkan, kenapa engkau begitu sombong di dunia ini? Disebutkan bahwasannya aku sombong karena ketampananmu. Itu seorang yang ditanya ketika dia mau hisab. Kemudian Allah datangkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan ini, bahwasannya kata Allah, seorang manusia yang begitu ganteng, begitu pas wajahnya sampai menghebohkan pada waktu pada zamannya, tetapi dia tidak sombong dengan kegantengannya. Dan di sana Nabi Yusuf berkata, ternyata dibanding aku ada yang lebih ganteng. Itu siapa? Baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Dan itu mungkin jarang juga dikemukakan. Nanti saya akan berikan hadisnya Pak. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya, biarnya fix dalilnya apa, hadisnya nomor berapa, nanti saya akan sebutkan. Tetapi memang di sini adalah, tetapi kalau kita mengkaji tentang sirah nabawiyah, banyak Pak. Tentang apa? Kegantengan Nabi Muhammad, masya Allah. Begitu apa? Begitu bahasa kita, apa ya bahasa kita itu begitu dahsyatnya dalam kegantengan Nabi Muhammad. Bahkan dalam postur tubuhnya, kemudian dalam apanya, dalam segi berjalannya, retorika, berbicaranya, kemudian ketampanannya pun, masya Allah. Itu disebutkan. Nanti kita akan bahas dalam episode Nabi Muhammad, insya Allah. Dan mungkin sekarang ini adalah kita nggak terlalu membahas dari sana, bahwasanya akan terkuat nanti dalam Sirah Nabawiyah episode khusus tentang Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Itu saja Pak. Ada lagi? Ya silakan. Ini kan seorang ayah cinta kepada anaknya, seolah dari beberapa anak, kemudian ada rasa cinta menonjol ke salah satu anak sampai ke Nabi Yusuf. Ya. Apakah untuk kehidupan sekarang berarti kita punya anak, beberapa anak tidak boleh memperlihatkan rasa cinta ke seseorang, pokoknya tidak harus sama atau gimana, tidak harus sama. Kalau seandainya kelihatan cinta ke seseorang melebihi dari yang lainnya, ya akibatnya seperti tadi itu mungkin ya begitu. Baik Bapak Ibu. Jadi sikap orang tua seolah-olah tidak boleh memperlihatkan rasa cinta kepada anaknya lebih daripada yang lainnya, harus disamakan mungkin gitu ya. Baik, iya betul Pak. Betul Pak Haji, seperti ini. Jadi kenapa kisah yang diangkat adalah kisah Nabi Yakub, seorang nabi. Berarti ini seorang nabi saja, ketika ternyata cintanya kepada anaknya melebihi cintanya kepada Allah, maka Allah akan uji. Apalagi kita derajatnya bukan seorang nabi. Berarti secara tidak langsung apa? Di sana kalau kita ngambil kesimpulan atau ngambil pelajaran bahwasanya semua anak itu adalah anugerah dari Allah. Ketika kadang-kadang kita selaku yang namanya manusia,
Ketika ada anak kita yang paling bandel sebandel-bandelnya, kemudian ada yang paling bahasa kita apa? Soleh sesoleh-solehnya, kadang kita selalu melihat bahwasanya sampai ucapan kotor pun selalu terucap. Padahal itu adalah anak yang kita suka berdoa. Kan gitu kan? Allahumma rzuqna waladan sholihan. Ya Allah, berikan rezeki bagi kami anak yang soleh. Tetapi kenapa terjadi seperti itu? Karena ini konsepnya adalah seorang nabi dan seorang rasul pun untuk masalah hidayah itu adalah hak Allah. Karena salah satu contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam saja, padahal anaknya begitu dekat, tetapi kenapa anaknya tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam dan kepada Allah? Berarti secara tidak langsung itulah menandakan bahwasanya para nabi pun manusia seperti layaknya kita. Makanya dari sana adalah hikmahnya itu adalah ketika kita mempunyai rasa cinta yang berlebih pada anak kita, salah satu contohnya adalah Pak, ada kecemburuan anak itu ketika rasa kasih sayangnya. Dan jangan sampai terjadi ketika Nabi Yusuf ini karena maunya awalnya mau dibunuh, tetapi konotasinya adalah diasingkan, bahkan dibuang. Tetapi jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Dan kita selalu berdoa bahwasanya ya Allah, berikanlah anak-anak kami ini ketika kami tinggalkan dalam keadaan yang rukun, keadaan yang soleh, kemudian yang benar-benar mementingkan agamamu ya Allah. Makanya dalam kisah Pak, satu yang ingin saya berikan, ada yang namanya Umar bin Abdul Aziz, kemudian satu lagi Hisham bin Abdul Aziz. Dua-duanya adalah masih dalam satu keturunan. Dua-duanya dinasti Abbasiyah. Apa yang terjadi? Kalau Umar bin Abdul Aziz, dia hanya menjalankan pemerintahannya itu hanya sekitar 3 tahun. Tetapi apa? Seorang raja, kalau bahasa kita seorang pemimpin, bisa mungkin memberikan kepada anak-anaknya harta yang berlebih, betul. Apa yang dimiliki seorang, kalau seorang pemimpin, tetapi apa yang dimiliki? Ternyata Umar bin Abdul Aziz di dalam sejarahnya hanya memberikan 3/4 dinar saja bagi anak-anaknya. Padahal anak-anaknya ada 11. Coba yang 1 dinar itu ibaratkan anggap emas lah ya. Emas 1 gram emas berapa? 1 juta ya Pak? Sekarang 1 juta. Berarti 3/4 sama 340.000 ya? Memberikan itu. Jadi setiap anaknya dikasih 340.000 kalau bahasa sekarang, nominal sekarang. Kemudian yang kedua, Hisham bin Abdul Aziz, dia memerintah dalam waktu yang lama sehingga apa? Di akhir hayatnya dia memberikan 1 juta dinar bagi 11 orang anaknya. Lalu apa hikmahnya? Kalau Umar bin Abdul Aziz ketika dia meninggal, 11 orang anaknya yang dikasih hanya 3/4 dinar saja menjadi orang-orang sukses, menjadi para pebisnis yang sukses, kemudian dari ulama dan yang lainnya. Tetapi Hisham bin Abdul Aziz bahwasanya ke-11 orang anaknya jatuh miskin dan menjadi minta-minta. Apa yang terjadi? Disinilah kadang-kadang mindset Allah berbeda dengan mindset kita. Kalau kita terlalu mengutamakan human logic yang dikatakan logika manusia, hitung-hitungannya yang matematik. Tetapi kalau kita yang memakai God logic dalam kehidupan, maka terdapat yang disebutnya keajaiban-keajaiban. Yang seperti kemarin Pak yang saya hadapi bahwasanya, Masya Allah, ini true story yang saya cerita bahwasanya saya butuh untuk apa? Untuk biaya sumur dulu kemarin. Sekitar sebelum tanggal 17 Agustus kemarin, berarti mau mendekati tanggal 10 Agustus Pak. Apa yang terjadi? Ceritanya Pak, pesantren saya kekeringan. Pak, yang namanya air itu kan penting ya. Sehebat-hebatnya apartemen, kalau nggak ada air gimana? Laku nggak? Karena air itu penting. Namun bahasanya kemarin itu Pak, sampai tanggal 7 atau tanggal 8, anak-anak itu mandinya dua hari sekali. Itu pun mandinya ngambil dari air keran masjid. Kalau mandi tiap hari habis. Apa yang terjadi Pak? Beres di sana, ngambil tukang bor, yang bahasa lagi seperti ini. Pak, ngebor berapa sampai beres segala macamnya? Ya kurang lebih lah kalau di sini mah kalau sampai air sampai 30 meter, kemudian sampai beresnya mau diborongkan di antara 12 sampai 15 aja sok masa, iya kan? Bismillah lah Allah. Tapi saya punya uang 1 juta pada waktu itu.
Tapi lihat Pak, ini anak-anak yatim piatu duafa, mereka butuh air. Ya sudah, Kang, kapan bisa melunasinya? Saya teriak gitu. Insya Allah tanggal 10. Berjalanlah Pak, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 hanya terkumpul sekitar 3.700.000. Mudah-mudahan atas bimbangnya Pak, dalam keadaan paceklik seperti ini, pada pandemi, kita butuh uang sekitar 11.700.000 dan saya sudah janji kepada tukang membor. Aduh, kumaha. Inilah yang Allah menguji kita di injury time bahasanya. Ketika tanggal 8 malam mau jam 11.30, tiba-tiba ada orang yang WA kepada saya, Pak Ustadz, kekurangan sumur itu berapa lagi? Ini siapa? Yang saya hanya dapatkan info dari Instagram Pak Ustadz. Instagram, orang nggak dikenal Pak. Lihatnya di Instagram, pas lihat butuh berapa? Butuh 11.300.000. Kan cuma terkumpul 3.700.000 Pak. Ternyata di malam itu dia transfer 11 juta, besoknya dia transfer 700.000 dari sana. Beda takbirnya orang yang sedang butuh dengan takbirnya orang yang gak butuh. Di injury time Pak, tanggal 8, tanggal 10 kudu bayar, ya Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Itulah yang dikatakan Allah, kalau kita selama ini menggunakan human logic, logika manusia, kita akan selamanya bahasanya terjerat dengan kehidupan dunia yang mengatur kita, bukan yang namanya Allah yang akan mengatur kita. Itulah kejadian yang benar-benar membuat saya, Masya Allah, di sana terus menangis dan terus Masya Allah, betul apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Aku bersama orang yang anak yatim seperti ini, tetapi aku bersama orang yang memperhatikan, bahkan memberikan makan anak yatim itu seperti ini nanti di surga. Ini aku dan ini adalah yang menghidupkan atau yang memberikan makan anak yatim. Wallahu a'lam. Itu kejadian yang betul-betul true story Pak. Kemarin berarti tanggal 9 Agustus kemarin. Baik Bapak Ibu sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Pak. Mudah-mudahan kita tidak puas ya. Artinya karena selama ini adalah kita mencari kebenaran, bukan menjadi pembenaran, tetapi kebenaran itu harusnya yang kita cari, dan kita meminta kepada Allah bahwasanya apa yang kita cari itu adalah berdasarkan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri Pak, karena waktu kita sudah masuk ke Isyraq, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kajian ini adalah kajian yang Allah naungi sebagai keberkahan, yang mana para malaikat pun datang ke sini untuk apa? Untuk menunggu doa kita untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, wa taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati ba'da al-mamat. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yanquthu 'ala nafsihi. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. رَبِّ اجْعَلْنَا مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَنَا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا مباركا إن شاء الله بسلام آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakallahu khairan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Kelebihannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya adalah dari kesalahan saya pribadi. Saya Filihan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.